Apakah jika kita tidak peduli pada orang tua yang durhaka pada kita setelah orang tua renta, berarti kita berdosa? Tidak, Masya Allah. Kita punya kewajiban untuk berbakti pada orang tua. Dan kalau pengen tahu ahli neraka yang berjalan di atas bumi itu, lihat anak yang tidak punya bakti kepada orang tua. Na'udzubillah. Orang yang tidak bisa berbakti pada orang tua tidak akan beruntung di dunia dan di akhirat. Dan ketahuilah, durhaka kepada orang tua akan menjadi sebab anak mendapatkan hukuman dari Allah di dunia sebelum di akhirat. Permasalahan akan selalu datang bertubi-tubi karena sudah janji Rasulullah, kullu dzambin yu'akhirullahu 'uqubatahu yaumal qiyamati illa 'uquqal walidain. Semua dosa akan ditunda hukumannya nanti di akhirat kecuali durhaka pada orang tua. Allah akan kirim hukuman di dunia sebelum di akhirat. Mungkin seorang durhaka kepada orang tua, dia seorang pengusaha sukses, maka akan runtuh dia. Kalau ternyata enggak runtuh, akan Allah kasih istri yang jahat. Kalau ternyata sudah tidak runtuh istrinya kok juga baik, Allah akan kirim anak lebih jahat daripada dia. Ternyata anaknya pun juga tidak jahat, lihat tunggu, Allah akan kirim orang yang bakal jahat kepada dia lebih dari segalanya. Pokoknya harus dihukum di dunia. Nah, kemudian jika ada orang tua yang enggak baik dengan anak, kita tidak boleh membalas dengan kejelekan. Orang tua adalah orang tua. Hanya bedanya adalah cara berbakti saja. Tetap saja kita berpikir keselamatan orang tua. Nggak boleh membalas kejahatan orang tua kepada kita. Karena memang sudah dipastikan oleh Allah kita sebagai anak. Nggak boleh. Ini ada, makanya orang tua itu ada tiga macam. Ada orang tua yang sangat baik kepada kita. Kadang yang demikian itu mudah kita berbuat baik. Ada orang yang biasa-biasa saja. Ada orang tua yang jahat kepada kita. Tapi ingat, justru tantangan berat kalau orang tuanya tidak baik dengan anak. Tapi tetap nggak boleh kita berbuat jahat. Dan ingat, kalau orang berbakti pada orang tua, maka Allah akan beri kebaikan di dunia. Biarpun orang kafir. Sebelum di akhirat. Kalau akhirat orang kafir nggak ada. Makanya biarpun orang tidak beriman kepada Allah, kalau dia baik dengan bapak ibunya, maka Allah akan beri kebaikan di dunia sebelum dia mati. Kalau mati karena dia tidak beriman, adalah nggak selamat di akhirat. Sampai dikisahkan di salah satu negeri tidak beriman. Atau seorang tidak sholat, bukan seorang beriman. Dia tangannya patah. Rupanya tangannya bukan tangannya mati, tangannya itu harus diamputasi karena dulu itu adalah waktu ibunya marah itu memukul sesuatu sampai cacat tangan itu. Rupanya sang anak itu punya nasib baik, dia tidak pernah ngedendam sama ibunya biarpun dibegitukan. Jahat betul ibunya. Cuman enggak tahu Allah pilih hatinya, seandainya dia beriman kan luar biasa. Cuman dia tidak beriman. Hatinya baik, tidak marah dengan ibundanya. Rupanya dalam usia dini 22 tahun dia sudah sukses. Waktu itu terhitung umur 26 tahun atau bagaimana dia sudah mendorong ibundanya dengan kursi roda. Dan dia tidak pernah marah dimarahi ibundanya. Biarpun ibundanya jahat dengan dia, tidak pernah marah. Tapi Allah beri kesuksesan dia di dunia. Maka kalau baik sama orang tua, Allah akan beri kesuksesan. Kalau orang kafir, diberi kesuksesan di dunia. Biarpun di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Apalagi orang beriman, na'udzubillah. Jadi hati-hati. Kalau orang jahat kepada kita, nggak boleh. Orang tua berbuat jahat kepada kita, nggak boleh kita balas. Bahkan kita semakin kasih dan cinta. Kalau memang kita dekat dengan beliau menjadi sebab kita didolimi, kita menjauh. Tapi tidak boleh kita berlari dari berbakti. Hati-hati. Jika tidak sholat, bagaimana kita jadikan ahli sholat? Jika lapar, kita kasih makan. Sakit, kita obati. Itu harus berbakti itu. Berbakti pada orang tua berangkat dari kerinduan kita kepada pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.